Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tetap konsekuen untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dari doktrin Tritunggal yang maha sesat. Kenapa saya selalu mengkritisi doktrinnya? Karena ini awal daripada penyesatan, kesesatan yang membawa orang kepada kebinasaan, ya kan? Karena ini kan mereka berbicara mengenai Allah, tapi Allah yang salah, Allah yang tidak ada di Alkitab. Mereka mencoba memaksakan. Saya hanya meluruskan. Jadi meluruskan itu meluruskan itu dengan ayat-ayat Alkitab, gitu. Jadi pemahaman mereka yang salah itu ya harus dibenahi. Kan karena mereka mengaku orang Kristen, padahal sebenarnya mereka bukan orang Kristen. Mereka adalah penyembah Tritunggal. Kalau orang Kristen itu jelas menyembah Kristus, Yesus. Jelas satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Tuh baru Kristen. Jadi jangan ngaku-ngaku Kristen lah. Itu para penganut Tritunggal tuh. Mereka selalu mencari-cari ya di Alkitab ya, kata-kata yang ada tulisan tuh Bapa, Anak gitu. Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Anak. Oh, itu ada 3 kan itu. Ya kan doktrinnya begitu kan. Jadi mereka selalu mencarinya dalam apa? Matius 3 ayat 16-17. Waktu Yesus dibaptis. Tuh ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Tuh Bapak tuh. Karena Bapak kan bicaranya anak. Padahal Bapak tuh nggak bisa bicara ya. Yang bisa bicara adalah Allah, yang roh. Dibuktikan di Yohanes 5 ayat 37. Kalau Allah harus bisa bicara dong. Masa Allah bisu? Allah apaan kayak gitu? Lalu dalam Matius 28 ayat 16. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu 3 juga. Itu ayat andalannya. Mereka lupa bahwa itu mengacu kepada nama Yesus. Juga dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bahkan dalam Kejadian 1 ayat 1-3, mereka itu selalu, benar-benar memelesetkan. Allah ya, mencipta, dibilangnya Bapa yang mencipta. Plesetin di printer tuh apa nih ayat-ayat Alkitab. Kalau kumis diprinter tambah ganteng. Nah kalau ayat-ayat Alkitab diprinter sesat. Oke? Nah ini ada lagi nih satu ayat nih yang selalu mereka kumandangkan. Ini loh, ini membuktikan bahwa Allah itu Tritunggal. Ayatnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 1 Yohanes 5 ayat 7, ya kan? Oke, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ini perikopnya coba jadi perhatikan juga perikopnya. Perikopnya kesaksian tentang anak Allah. Itu yang diberikan oleh LAI. Lalu saya akan bacakan ya, 1 Yohanes 5 ayat 7.
Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, dalam kurung siku, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu Pak Pendeta itu 3 tuh. Bapa, Firman, Roh Kudus. Pokoknya ada 3, nah itu Tritunggal. Makanya saya bilang ini, aduh, Tritunggal. Heran kaum intelek mau aja dibohongin sama orang-orang apa tuh, orang yang buat doktrin ini kan orang primitif dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Apa ya? Ya paling enggak cobalah berpikir, buka pikiranmu, ya, kritisi doktrin ini sesuai dengan apa tidak dengan Alkitab. Begitu caranya. Minta Roh Kudus untuk membuka pikiran. Jangan sok-sok mau main tafsir sendiri. Oke? Mentang-mentang ada 3 aja. Tuh, membuktikan Allah Tritunggal. Padahal nggak ada dari kitab. Alkitab mengatakan, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Roh Maha Hadir. Satu itu dibuktikan di Yakobus 2 ayat 16. Roma 10 ayat 12. Kurang apa lagi? Ya kan? Bacanya buku-buku tafsir sih, buku-buku apa-apa gereja yang gak jelas tuh. Bukan baca Alkitab. Udah tuh ngajarin sesuatu yang salah dari mimbar. Membawa orang sesat ke neraka. Saya harus jelas loh ya, harus tegas mengatakan ini. Kenapa? Karena yang diajarkan itu salah. Tidak alkitabiah. Tidak sesuai Alkitab. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Tadi sudah saya bacakan ya, ayat-ayatnya. Ya. Jadi Bapak yang di sini, yang dimaksud di sini. Ya. Tapi saya jelaskan dulu ya, bahwa Bapak itu, ya, bukan Bapak yang ini ya, Bapak itu adalah kiasan Yesus, Roh. Ya, Yohanes 16 ayat 25. Pada saat Yesus menjadi manusia, ya, roh yang di sorga itu, rohnya itu, ya, yang ada juga pada saat yang sama itu yang ada di sorga, itulah yang dipanggil Bapa, itu kiasannya, ya. Ya, dibuktikan, ya, kiasan itu tidak bisa bicara, ya, dalam Yohanes 5 ayat 37 tidak bisa. Kalau Allah yang adalah roh itu pasti bisa bicara. Dalam Kisah 13 ayat 2 ya. Saudara silakan baca. Silakan pelajari itu. Roh itu pasti bisa bicara. Kalau kiasan tidak bisa. Ya. Lalu siapa Bapak itu? Bapak yang dimaksud ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ini. Yaitu Bapa yang kekal yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5. Ya. Alfa Omega. Itu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Itu Bapa yang kekal. Sudah mengerti. Itu Bapa ya. Lalu yang kedua. Ya. Firman. Ya kan? Coba kita lihat dalam apa? Firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Lalu ayat yang Yohanes
1 ayat yang ke 14 ya, dari Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, dibuktikan dalam Lukas 1 ayat yang ke-31. Itu Yesus. Saat Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, yaitu kembali firman. Amin. Dalam Wahyu 19 ayat 13. Kita baca dalam Wahyu 19 ayat 13. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Itu. Apalagi yang kurang? Ya kan? Sudah jelas ini kan? Bahwa firman Allah yaitu Yesus Kristus. Tadi Bapa itu juga Bapa yang kekal, Yesus Kristus. Dalam Yesaya 9 ayat 5 ya. Bapa yang kekal kan Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Alfa Omega itu yang awal dan yang akhir. Yang awal sebelum segalanya ada, dia sudah ada sebagai Allah, sebagai pencipta. Setelah semuanya berakhir, maksudnya hari kiamat ya. Orang bilang kiamat, itulah gampangnya. Setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di surga dan disembah. Tuh. Ya kan? Lalu Bapa sudah adalah Yesus Kristus kan? Lalu firman adalah Yesus. Satu lagi, Roh Kudus, Yesus Kristus. Coba kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 16. Kita lihat ya dalam Wahyu 2. Kita lihat ini, Wahyu 2. Kita lihat. Saya bacakan ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu jelas. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya kan? Lalu kita lihat lagi ayat 11-nya. Diulang lagi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Roh itu bisa bicara. Kalau kiasan nggak bisa. Jelas kan? Sudah jelas ini. Kurang jelas lagi. Baca Alkitab. Jangan baca buku-buku siapa itu? Calvin. Calvin agung-agungkan. Sesatu Calvin tahu. Dengan tulipnya itu. Itu dia menghina Yesus. Menghina penyaliban Yesus di kayu salib. Yesus datang hanya untuk menjemput orang-orang yang sudah ditetapkan untuk selamat. Enak aja. Nih, mau mikir. Dia adalah Allah. Memangnya panggung sandiwara. Kesesatan yang luar biasa. Penghinaan terhadap pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuh, John Calvin.
yang begini dia kagumkan, diikutin lagi tuh. Aduh. Oke. Jadi saya sudah jelaskan ya, bahwa Bapa itu, Bapa yang kekal, itu roh, itu adalah Yesus. Firman adalah Yesus. Roh Kudus adalah Yesus. Mana bukti ayat ini membuktikan bahwa Allah Tritunggal? Oke? Kasihan ya. Ya, saya sih nggak kasihan. Orang Tegar Tanggung dikasihani. Yang kasihan itu para jemaatnya yang sedang mencari kebenaran, dibohongin terus dari mimbar. Lebih baik nanti taruh sini batu kilangan lalu ditaruh dimasukin ke sungai. Tuh untuk pengajar-pengajar sesat. Saran saya sih lebih baik malu sudah bertobatlah. Ya, lalu mendapatkan apa? Kehidupan kekal daripada bertahan, ya, bertahan sekarang ini dengan gengsi-gengsi, ya, dengan kesombongan teologi, ya, tapi akan menghadapi kebinasaan. Bukan diri sendiri loh, banyak orang yang diseret oleh pengajaran sesat. Bahkan orang-orang yang kalian kasihi itu, anak, istri, suami, itu kalian masukkan sana ke neraka. Loh itu, sebab itu, bertobatlah. Koreksi itu doktrin Tritunggal, sesuai Alkitab atau tidak. Jelas tidak sesuai, karena sudah dibuktikan tuh. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk lebih rajin lagi membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka akan berlaku Lukas 24 ayat 45. Pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Ini seperti perintah di gereja Alkitab Al-Azhar. Dibukakan. Kenapa? Karena menyembah Yesus satu-satunya Allah. Bukan tafsir-tafsir. Jangan bangun iman Bapak Ibu di atas doktrinnya si Tertullianus. Memangnya siapa dia? Memang dia punya surga. Nafsu ya. Itulah. Kiranya Bapak Ibu sekalian lebih lagi mau membaca Alkitab. Shalom.